Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 63. Sekuat apapun seorang wanita, jika dibentak, ia pasti akan menangis. Apalagi kondisi Safa yang baru melahirkan seperti ini sangat amat sensitif. Bahkan lebih sensitif saat ia masih hamil. Rafael juga gagal mengendalikan emosinya karena permintaan sang istri yang menurutnya sangat tidak bisa diterima. Lain kali sebelum kamu bicara, lebih baik pikir-pikir dulu. Setelah mengatakan itu, Rafael keluar dari kamar. Ia tidak ingin jika kelepasan berkata kasar pada Safa, jadi lebih baik memilih untuk menjauh. Safa masih terdiam sambil menangis sesegukan. Memang apa yang dimintanya jelas tidak akan bisa diterima oleh suaminya. Safa menghela napas panjang, menghapus kasar air matanya. Sebenarnya apa yang diminta oleh Safa itu adalah keinginannya yang sudah lama saat Aska masih ada. Mereka sepakat jika nantinya Safa memiliki anak kembar, maka satu anak mereka akan dirawat oleh Hana. Safa melupakan sesuatu. Jika Rafael bukanlah Aska, tidak ada kesepakatan apapun antara dirinya dan Rafael sebelumnya. Gue emang bego. Safa menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengusap kasar air matanya, berjalan ke arah pintu dan mengunci dari dalam. Suasana hatinya saat ini sedang kacau. Ia marah pada dirinya sendiri. Safa duduk termenung, pandangannya lurus dan kosong, tapi air mata tidak hentinya mengalir membasahi pipi. Gue salah, gue gak berguna, maafin gue Han. Gue pernah janji tapi gak bisa gue tepati. Safa bergumam menyebut nama Hana. Safa yang paling tahu bagaimana perasaan kembarannya. Ia senang dengan kelahiran anak-anaknya, tapi ia juga sedih karena Hana tidak bisa memiliki anak lagi. Safa bukan orang yang ingin bahagia sendiri. Ia tahu di balik senyuman Hana ada luka yang tampak. Gue juga salah. Bego banget sih sampai bikin suami sendiri marah. Saat ini hanya kesedihan, kecemasan dan juga rasa bersalah yang menyelimuti hati Safa. Lu gak berguna Safa. Bu, suara ketukan pintu dan orang yang memanggilnya tidak dihiraukan. Mami mana mbak? Terdengar suara Ale. Mami di dalam, mungkin tidur. Santi mengira majikannya sedang tidur, tapi nyatanya tidak. Ia tidak ingin mengganggu Safa dan kembali mengajak Ale ke ruang bermain. Tidak ada yang tahu keributan yang baru saja terjadi antara Safa dan juga Rafael. Rafael pun memilih untuk berada di kamarnya sambil memandangi dua jagoan kecilnya. Setidaknya dengan cara itu bisa mengurangi emosi dalam dada. Mbak, titip anak-anak sebentar ya, saya mau keluar dulu, ujar Rafael sambil menggandeng tangan Bian. Bian terus merengek ingin beli es krim, padahal di kulkas bahkan sudah disediakan. Namun anak itu tidak mau. Baik pak, istri saya mungkin lagi tidur, mbak tungguin aja di kamar. Meski sekarang ada anak kandungnya, namun itu semua tidak mengurangi kasih sayang Rafael pada anak-anak sambungnya. Ia akan memperlakukan semua anaknya dengan sama tanpa pilih kasih. Rafael hanya pergi ke minimarket yang tidak jauh dari rumahnya. Saat kembali ia masih tidak melihat Safa. Mencari ke kamarnya, namun di sana hanya ada kedua anaknya yang sedang dijaga oleh Lia. Istri saya mana mbak? Belum keluar dari kamar kakak Ale pak. Dari tadi. Iya. Dari semenjak pembicaraan mereka tadi siang sampai sekarang akan masuk waktu maghrib. Safa masih belum keluar membuat Rafael cemas. Rafael juga sadar tidak seharusnya ia tadi bicara dengan nada tinggi pada istrinya. Sayang, buka pintunya. Rafael bicara dengan nada lembut sambil mengetuk pintu. Lama menunggu tapi tidak ada sautan membuat Rafael semakin cemas.
Kunci pintu ada cadangannya enggak, Mbak? Tanya Rafael pada Eni yang sedang lewat. Ada di dalam kamar itu, Pak. Kemarin saya lupa ambil. Coba tolong lihat dari jendela, Mbak. Eni langsung bergegas menuju jendela untuk melihat, namun tirai tertutup dengan rapat. Tidak ada pilihan selain mendobrak pintu karena Rafael sudah tidak tenang, takut istrinya kenapa-napa di dalam. Setelah 3 kali menghentakkan tubuhnya dengan keras ke arah pintu, baru pintu itu terbuka. Kondisi ruangan itu begitu gelap. Rafael langsung menyalakan lampu. Langkahnya terhenti melihat Safa yang duduk di sisi ranjang sambil memeluk lututnya sendiri. "Sayang, hei, kamu masih marah? Maafkan aku nggak sengaja bentak kamu tadi." Safa tidak menjawab. Ia melepaskan tangan Rafael yang menyentuh pundaknya lalu beranjak keluar. Hati Rafael mencelos melihat istrinya itu. Lelaki itu gegas menyusul Safa yang berjalan ke arah kamarnya. Safa bersikap seolah tidak peduli pada Rafael. Dia benar-benar marah. Seharusnya si gue yang marah. Rafael menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Safa terlihat berbaring di ranjang. Suara bayinya yang menangis seperti tidak terdengar karena ia masih terdiam. Rafael mendekati ranjang bayi dan menggendong Virendra dengan hati-hati dan menimangnya. Vikrana ikut menangis, mungkin karena kaget dengan suara tangis saudara kembarnya. Rafael kelabakan. Ia melihat pada Safa yang malah memejamkan mata. Rafael menggelengkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mengerti dengan istrinya itu. Akhirnya anak-anak diserahkan pada pengasuh. Rafael harus mengurus dulu Safa yang sama sekali tidak bicara dan bereaksi, bahkan saat anaknya menangis. "Sayang," Rafael mengguncang pundak Safa. Ia tahu istrinya itu tidak tidur. Rafael bisa melihat air mata yang merembes dari sudut mata Safa. Ia kebingungan harus seperti apa. Rafael datang menemui ibunya dan meminta agar ibunya mau bicara pada Safa dan mencari tahu penyebab Safa bisa seperti ini. "Emang awalnya kenapa? Kok bisa Safa sampai nggak mau ngomong sama kamu?" "Kita cuma bertengkar sedikit, Bu. Habis itu Safa mengurung diri di kamarnya." "Lagian kamu juga, istri habis lahiran itu rentan tahu. Jangan sampai dia tertekan. Itu takutnya dia kena baby blues." "Baby blues itu apa, Bu?" Rafa baru dengar. Rafael bertanya penasaran. Baby blues syndrome itu kondisi yang dialami oleh sebagian besar ibu yang baru melahirkan. Ibu yang baru melahirkan cenderung memiliki waktu tidur yang berantakan, kurang tidur, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Bisa aja mengalami depresi ringan dan perubahan suasana hati. Rafael kaget mendengar itu. Ia benar-benar tidak tahu apa-apa soal baby blues. Jika tahu, mungkin Rafael tidak akan mulai bicara baik-baik pada Safa. Apalagi sebelum kejadian tadi, kondisi Safa memang sudah tidak baik. Ya, Safa memang dokter, tapi ia manusia biasa yang bisa terkena baby blues syndrome. Tidak menyangka jika kebahagiaan yang harus dirasakan sekarang berganti dengan kecemasan. Terus Rafa harus gimana, Bu? Coba telepon aja dokter Raf. Ibu juga takut kalau Safa sampai kena baby blues. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf ya kalau nggak nyaman didengar. Masih sariawan. Harap maklum ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jumat barokah. Bye.